Hai Sobangda, bertemu lagi kita pada hari ini. Kita akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi Rakortek 2025 dengan menggunakan akun Kementerian Lembaga. Nah, pertama kali yang harus dilakukan adalah rekan-rekan sekalian dapat membuka salah satu browser yang paling sering digunakan, lalu ketikkan alamat yang akan diakses yaitu pada sipd.kemendagri.go.id. Maka rekan-rekan sekalian akan dialihkan ke halaman landing, di mana di dalam halaman ini terdapat beberapa menu. Rekan-rekan bisa mengakses menu yang pertama, yaitu informasi pembangunan daerah. Rekan-rekan klik, lalu akan muncul beberapa submenu di dalamnya, lalu akses ke menu informasi pembangunan daerah. Nah, pilih menu e-Rakortek, lalu masukkan username dan password yang telah dibagikan kepada PIC Kementerian Lembaga. Nah, saya akan menggunakan akun dari Kementerian Kesehatan. Masukkan username dan password. Untuk tahun akan default muncul tahun 2025. Nah, rekan-rekan telah masuk ke menu dashboard dari Kementerian Kesehatan. Di dalam menu dashboard ini akan muncul beberapa grafik yang akan dimunculkan pada aplikasi Rakortek 2025 ini. Nah, selain pada data-data yang tersedia di dashboard, fokus pada pengisian untuk akun Kementerian Lembaga itu ada di dua aktivitas. Yang pertama adalah menginputkan rincian output, lalu aktivitas yang kedua adalah memberikan catatan pada subkegiatan, di mana catatan ini akan berlaku secara nasional. Oke, kita klik menu Prarakotek Rembang, lalu klik menu lalu klik submenu input or RO dan catatan subkegiatan. Tampilan yang akan muncul itu adalah data per urusan atau per urusan yang diampu oleh KL terkait. Nah, karena menggunakan akun Kementerian Kesehatan, maka urusan yang muncul adalah urusan kesehatan. Akan muncul kolom atau muncul tabel yang berisi data-data Astacita, urusan provinsi dan kabupaten kota serta outcome prioritas yang telah rekan-rekan sekalian sepakati bersama dengan akun subdit urusan. Nah, di sini dapat dilihat untuk outcome prioritas yang telah disetting itu mencantumkan outcome berupa kesehatan untuk semua dengan telah melakukan tagging kepada satu program dengan beberapa subkegiatan di dalamnya. Nah, rekan-rekan sekalian dapat melihat pada beberapa subkegiatan ini terlihat bahwa subkegiatan ini muncul tagging kegiatan prioritas utama, di mana kegiatan prioritas utama ini merupakan turunan dari Astacita yang diturunkan kepada prioritas dari Presiden terpilih, lalu diturunkan kembali ke kegiatan prioritas yang telah dibagi ke beberapa urusan. Nah, peneggingan dari subkegiatan ini telah dilakukan sebelumnya oleh akun subdit urusan yang ada di Dijen Bangda. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman akun KL itu adalah menginputkan rincian output yang berada di mana dapat diakses pada kolom aksi, klik tombol RO yang berwarna hijau. Rekan-rekan dapat menginputkan uraian dari rincian output yang didapatkan dari data rancangan awal RKP tahun 2026. Nah, silakan inputkan RO, lalu pilih satuan yang telah tersedia dan inputkan target. Untuk satuan yang tersedia, jika tidak terdapat pada long list, dapat menghubungi PIC urusan nanti untuk dapat dieksekusi, untuk dapat dibantu oleh tim teknis Rakortek 2025. Untuk melihat rincian output yang telah diinputkan, dapat diklik pada kolom aksi di tombol berwarna biru. Nah, pada tombol aksi yang berwarna biru ini, rincian output yang telah diinputkan sebelumnya akan tampil. Jadi ini adalah aktivitas pertama dari akun Kementerian Lembaga menginputkan rincian output. Lalu untuk aktivitas kedua adalah memberikan catatan kepada setiap subkegiatan yang telah di-tagging dan catatan ini bersifat nasional. Jadi, jika ada catatan yang sifatnya kekhususan untuk daerah tertentu dapat diinputkan dalam kolom yang sama. Kita tidak membuka untuk pencatatan
yang bersifat tergantung beberapa daerah. Untuk catatan yang khusus ke beberapa daerah akan kita buka pada pelaksanaan des urusan. Nah, rekan-rekan sekalian, setelah kita melakukan dua aktivitas untuk akun KL ini, rekan-rekan dapat melihat inputan pada sub menu yang kedua dan ketiga, yaitu view sub kegiatan daerah dan view indikator outcome. Nah, coba kita klik untuk sub menu yang kedua, view sub kegiatan daerah. Pada menu yang sama, pada urusan yang sama, maka data yang rekan-rekan telah isi sebelumnya, yaitu berupa catatan KL, akan muncul pada kolom ini. Pada tabel ini akan muncul pada kolom catatan KL. Sementara, inputan rincian output akan muncul di view indikator outcome. Nah, target daerah untuk 2026 akan muncul pada menu view indikator outcome. Bagaimana cara melihat target daerah untuk tahun 2026? Ini tentunya setelah pemerintah daerah menginputkan target-target daerah per indikator yang telah di-tagging oleh akun subdit masing-masing. Nah, setelah selesai pada menu Prarakotek Renbang, rekan-rekan dapat mengakses ke menu laporan, di mana laporan-laporan ini merupakan laporan dari pembahasan pembahasan Rakortek tahun sebelumnya. Untuk tahun 2025 kali ini nanti juga akan muncul form berita acara dan form lainnya yang akan kami sajikan pada akun yang sama. Lalu, jika rekan-rekan mengalami kesulitan dalam mengakses atau melakukan penginputan atau ada kendala yang perlu disampaikan, rekan-rekan dapat mengakses ke menu Helpdesk. Di sini akan kita tampilkan siapa saja PIC urusan, PIC akun KL, dan PIC akun Bappenas. Lalu, untuk panduan Rakortek itu sendiri juga akan kita tampilkan di submenu panduan Rakortek. Selanjutnya, untuk questionnaire nanti juga akan kita tampilkan. Ini dapat diisi pada saat pelaksanaan Prarakortek dan setelah pelaksanaan pembahasan des urusan. Baik, rekan-rekan sekalian, semoga penjelasan kali ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di pelaksanaan Rakortek 2025.